Halo semua, salam seluas-luasnya. Terima kasih masih tetap setia menanti video-video terbaru di channel saya ini. Baiklah, ini adalah video terakhir karena semua sudah saya bahas mulai dari sejarah dari KM Rinjani, sejarah KM Tambuna, KM Kelut, KM Tidar, KM Pangrango, KM Lauser, KM Lawit, KM Kerinci, dan lainnya. Maka sekarang saya akan bahas tentang kapal ini. Kapal yang home base-nya dari dulu hingga saat ini tetap di Bitung. Satu-satunya kapal yang bisa dikatakan nyaris tidak ada berita miring atau insiden di kapal ini, yaitu KM Sangiang. Sebenarnya kapal ini bagus karena dari sejak saya mengamati semua kapal Pelni, cuma kapal ini saja yang tidak ada beritanya di media massa. Baik itu berita yang bagus, berita miring, atau insiden mengenai kapal ini maupun acara-acara yang pernah dilaksanakan dengan kapal ini. Karena minimnya berita dan data mengenai KM Sangiang ini, saya pun ikut berlayar naik KM Sangiang ini pada bulan Mei tahun 2022 dari Pelabuhan Ambon menuju Bitung. For your information, harga tiket dari Ambon menuju Bitung dengan KM Sangiang ini ternyata lebih mahal dari harga tiket KM Dorolonda untuk rute yang sama dari Ambon menuju Bitung. Setelah saya ikut berlayar dengan KM Sangiang, ternyata kapal ini memang nyaman. Tapi sayangnya peminatnya tidak terlalu banyak seperti di KM Dorolonda. Kapal ini sebenarnya dibuat khusus untuk masuk ke kepulauan kecil seperti Kepogian, Palaut, Sangihe, Miangas, dan lainnya. Namun sayangnya sekarang kapal ini sudah tidak berlayar ke arah sana lagi. Oke lah, yuk kita bahas mengenai KM Sangiang ini yang ternyata kapal buatan Indonesia. Salam hormat saya untuk kapten dan seluruh kru kapal yang sedang bertugas di KM Sangiang. Dan seperti biasa, bumper video terlebih dahulu. Welcome aboard. KM Sangiang. KM Sangiang adalah kapal kedua yang dibangun di Indonesia bertempat di galangan PT PAL Surabaya pada tanggal 12 September 1997 dan kapal ini diluncurkan pada tanggal 29 Januari 1999. KM Sangiang ini merupakan kapal penumpang yang dibangun khusus di Indonesia setelah KM Pangrango sukses dan berhasil menjadi kapal contoh untuk rancangan dengan bentuk yang lebih kecil dari kapal Pelni yang bertipe 1000 penumpang. KM Sangiang diresmikan pada tanggal 21 Mei 1999 di Surabaya. Sebelum namanya menjadi KM Sangiang, Palindo Jaya 502 adalah nama asli dari KM Sangiang ini. Nama KM Sangiang ini diambil dari nama Gunung Sangiang yang terletak di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Sebelum teregistrasi di Jakarta pada tahun 2015, awal mula KM Sangiang ini teregistrasi di Benoa. KM Sangiang ini memiliki ukuran panjang 74 meter dengan lebar 15,2 meter dan kedalaman kapal 2,85 meter. Pada saat kondisi baru, KM Sangiang ini memiliki kecepatan 14 knot saat berlayar. Namun sekarang KM Sangiang ini melaju di angka 8 knot saat berlayar, dan itu tergantung cuaca di tengah laut. Dan untuk kecepatan tertinggi yang pernah dicapai yaitu 11 knot karena didorong arus dari belakang. KM Sangiang ini memiliki 6 tingkat dek.
Dek 1 bagian depan merupakan ruang kelas ekonomi dan kamar mesin di bagian belakang. Dek 2 bagian depan merupakan ruangan kelas ekonomi dan juga terdapat ruangan kamar ABK. Dek 3 bagian depan terdapat ruangan kamar kelas 2. Di bagian tengah terdapat dapur atau pantry. Dan di bagian belakang terdapat ruang kelas ekonomi. Dek 4 bagian depan merupakan ruang perwira kapal, poliklinik di bagian tengah, dan ruang kelas ekonomi pada bagian belakang. Pada dek 4 bagian belakang sebelah kanan tidak terdapat seat tempat tidur seperti yang ada di sebelah kiri. Dek 5 bagian depan merupakan ruang anjungan kapal, tempat sekoci di bagian tengah, dan terdapat musola di bagian belakang. Dek 6 merupakan top deck dari KM Sangiang. KM Sangiang ini memiliki sister ship yaitu KM Willis. KM Sangiang ini berkapasitas 462 orang penumpang dan 47 kru kapal. Pada awalnya, fasilitas yang ada di KM Sangiang ini terdapat 2 jenis kelas, yaitu kelas 2 dan kelas ekonomi. Untuk fasilitas kamar kelas 2 di KM Sangiang ini dapat menampung penumpang sebanyak 44 orang penumpang. Lokasi kamar kelasnya terdapat di dek 3 bagian depan. Dan juga kelas ekonomi yang dapat menampung penumpang sebanyak 418 orang penumpang. Namun sekarang fasilitas yang ada di KM Sangiang ini adalah kelas ekonomi. Untuk alat keselamatan yang ada di KM Sangiang, kapal ini dilengkapi dengan 4 skoci yang berada di atas kapal, 2 berukuran besar dan 2 berukuran kecil. Untuk yang berukuran besar dapat menampung penumpang sebanyak 110 orang penumpang, dan yang berukuran kecil dapat menampung penumpang sebanyak 60 orang penumpang. Semua skoci dilengkapi dengan motor penggerak. Tidak hanya itu saja, kapal ini juga dilengkapi dengan life raft atau sekoci kapsul sebanyak kurang lebih 18 kapsul yang masing-masing dapat menampung penumpang sebanyak 25 orang penumpang. Dan di kapal ini juga dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, life jacket, dan pelampung. Rute awal KM Sangiang ini berlayar dari Bitung menuju Tahuna, Lirung, Tahuna, Bitung, Sorong, Fakfak, Kaimana, Tual, Timika, Agats, Merauke. Rutenya pergi pulang. Pada tahun 2015, KM Sangiang berganti rute dan memiliki rute A dan rute B. Untuk rute A, KM Sangiang ini berlayar dari Bitung menuju Ulu Siau, Tahuna, Lirung, Karatung, Miangas, Karatung, Lirung, Tahuna, Ulu Siau, Bitung, Gorontalo, Pulau Togian, Poso, Pulau Togian, Gorontalo, Bitung, Ternate, Sanana, Namlea, Ambon, Namlea, Sanana, Ternate, Bitung. Untuk rute B-nya, KM Sangiang ini berlayar dari Bitung menuju Ulu Siau, Tahuna, Marore, Lirung, Karatung, Miangas, Karatung, Lirung, Marore, Tahuna, Ulu Siau, Bitung, Tobelo, Buli, GB, Ternate, Bitung, Ternate, Sanana, Namlea, Ambon, Namlea, Sanana, Ternate, Bitung. Pada tahun 2017, KM Sangiang berganti rute lagi dan tetap memiliki rute A dan rute B. Untuk rute A, KM Sangiang ini berlayar dari Bitung menuju Kahikitang, Tahuna, Lirung, Karatung, Miangas, Karatung, Lirung, Tahuna, Kahikitang, Bitung, Gorontalo, Pulau Togian, Poso, Sanana, Ternate, Bitung. Lalu untuk rute B-nya, KM Sangiang ini berlayar dari Bitung menuju Gorontalo, Banggai, Sanana, Namlea, Ambon, Geser, Fakfak, Sorong, Fakfak, Geser, Ambon, Namlea, Sanana, Banggai, Gorontalo, Bitung. Pada tahun 2018, KM Sangiang sedikit merubah rutenya dan masih tetap memiliki rute A dan rute B. Untuk rute A, KM Sangiang ini berlayar dari Bitung menuju Kahikitang, Tahuna, Lirung, Karatung, Miangas, Karatung, Lirung, Tahuna, Kahikitang, Bitung, Gorontalo, Pulau Togian, Poso, Ternate, Sanana, Namlea, Ambon, Bitung. Dan untuk rute B-nya, KM Sangiang ini berangkat dari Bitung menuju Ternate, Bacan, Sanana, Namlea, Ambon, Geser, Fakfak, Sorong, Raja Ampat atau Waisai. Rutenya pergi pulang.
Pada tahun 2020 setelah diizinkan kembali berlayar saat COVID-19 melanda dunia hingga saat ini video ini ditayangkan, KM Sangyang ini berlayar dengan rute dari Bitung menuju Ternate, Sanana, Namlea, Ambon, Geser, Fakfak, Sorong, rutenya pergi pulang. Jadwal dok KM Sangyang setiap akhir bulan Februari atau setiap awal bulan Maret setiap tahunnya. Pada tahun 2015, KM Sangyang ini dilakukan peremajaan pada bagian dek kapal dan pada lambung kapal dipasang cat destinasi wisata Let's Go to Mahengetang. Pada saat COVID-19 melanda dunia, KM Sangyang port stay di Bitung pada tanggal 14 April tahun 2020 dan baru kembali berlayar pada tanggal 18 September 2020. Dan saat itu adalah pelayaran terakhir KM Sangyang ke arah Miangas, Pulau Togian, dan Poso. Pada tanggal 6 Mei 2017, KM Sangyang perdana masuk ke Waisai, Raja Ampat. Dan saat itu langsung diadakan upacara penyambutan kapal di Waisai. Pada tanggal 7 Juli 2018, KM Sangyang menjadi kapal pesiar dalam acara Sunset Dinner di Pelabuhan Bitung. Pada tanggal 21 Januari tahun 2022, lambung KM Sangyang bocor setelah menabrak jembatan saat sandar di Pelabuhan Geser. Berikut ini ada sedikit artikel mengenai KM Sangyang. Nah, itu tadi adalah sepenggal sejarah dari KM Sangyang secara garis besar. Kapal yang dibuat khusus untuk melayani ke kepulauan kecil. Namun sayangnya tidak dilanjutkan karena kalah saing dengan Speedboat dan minimnya informasi mengenai KM Sangyang ini. Kalau dalam waktu dekat KM Sangyang kembali masuk ke Miangas, saya bakal bala-balain datang ke Bitung, beli tiket KM Sangyang, dan ikut berlayar dengan kapal ini. Memang sih, kapal ini speednya sangat pelan dari kapal yang lain. Tapi kapal ini jauh lebih nyaman dari kapal seperti KM Dorolonda yang penuh penumpang. Nah, kalau menurut kalian yang pernah naik kapal ini, KM Sangyang, bagaimana tanggapan kalian mengenai KM Sangyang ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini, and see you in the next video. Selamat pagi, maaf rakyat. Berdoakan kepada seluruh penumpang dan buah kapal. Saat ini kapal penumpang Sangyang telah tiba dan sandar di Pelabuhan Sanana.
Kepada penumpang yang mengakhiri bayarannya di Pelabuhan Sarana, kami dan Direksi PT Pelni, Nakoda Kapten Hairudin dan anak buah kapal mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Anda berlayar dengan kapal penumpang Sangiang. Selamat tiba ke tujuan Anda dan sampai jumpa di pelayaran kapal penumpang Sangiang yang akan datang. Selanjutnya kapal penumpang Sangiang akan direncanakan berangkat ke Bali pada jam 09.00 waktu Indonesia Timur dengan tujuan Pelabuhan Ternate. Atas perhatian Anda, terima kasih. Selamat pagi. You